Nunggu PES gempok patch rilis kelamaan, mending pakai Bitbox aja deh. Ada perkembangan dan hal yang baru apa di Bitbox tahun ini? Katanya ada Tsubasa Ozora loh. Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan mereview PES 2018 Bitbox Patch Summer Transfer musim 2024-2025 PS3. Bersama saya Gangsar, let's go! Akhirnya kita kembali ke konten tahunan, yakni mereview game favorit di komunitas PS3, yakni PES 2018 patch musim panas 2024-2025. Seperti biasa, dari semua patch yang beredar, Bitbox patch karya Nizam lah yang rilis paling awal. Karenanya, memudahkan saya untuk membuat video reviewnya sekarang. Saya sudah beberapa hari terakhir memainkan Bitbox patch Summer Transfer ini, dan sepertinya pengalaman saya sudah cukup untuk dibagikan kepada kamu semua yang sedang mencari PES PS3 updatean terbaru. Kali ini saya akan membedah Bitbox patch dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari tampilan, musik, jersey, scan wajah pemain, dan sebagainya. Saya mendapatkan file PES Bitbox ini dari toko PS terdekat ya teman-teman. Untuk cara menginstalnya akan saya jelaskan di next konten saja. Oke, sudah penasaran dengan PES Bitbox patch Summer Transfer 2024-2025? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cover yang dipilih Bitbox kali ini memakai pemain Kylian Mbappe dari Madrid, Erling Haaland dari City, dan Florian Wirtz dari Leverkusen. Lalu untuk tema backgroundnya saya suka banget, warnanya biru muda dan tidak diberi aksen warna lain, jadi nampak minimalis dan elegan. Tadinya saya pikir semuanya sudah senada, sampai akhirnya saya melihat tema broadcast package atau scoreboardnya yang malah menampilkan warna merah. Hal itu membuat saya merasa aneh, kenapa tidak dibuat biru sekalian saja? Mungkin ini karena faktor file instalasi add-on scoreboard yang saya pilih adalah versi yang Bitbox, tapi saya pikir harusnya yang versi Bitbox itulah yang terbaik. Lalu lebih aneh lagi ketika saya pencet start di tengah permainan, malah balik ke warna biru. Dan ada beberapa font di ikon menu yang warnanya tidak senada, yang lain hitam, tahu-tahu ada yang nyempil warna putih dan kuning tanpa alasan. Mungkin harusnya saya install file tema scoreboard yang lain saja ya. Maaf kalau saya terlalu detail dalam menilai tema ini, karena saya hobinya mengamati desain dan visual. Tapi secara keseluruhan pemilihan warna backgroundnya sudah tepat lah. Berikut adalah daftar liga yang tersedia di PES Bitbox musim ini, yaitu ada Liga Inggris, Liga Championship, Liga 1 Prancis, Liga Turki, Serie A, Serie B, Liga Belanda, La Liga 2, Liga Portugal, Bundesliga, klub-klub di Liga Champions, Liga Brasil, Liga Argentina, klub-klub Latin, Liga MLS, Liga Jepang, klub-klub di Asia, BRI Liga 1, Pegadaian Liga 2, negara-negara di benua Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan kategori XI Team, di mana di dalamnya ada banyak klub-klub terkenal namun berisi pemain-pemain legendnya. Dan ada klub bernama Jepang Road to 2002 yang mana isinya adalah squad di anime Kapten Tsubasa. Lengkap ada Wakabayashi, Chito, Misaki, Tsubasa, sampai Hyuga beserta scan wajahnya yang berbentuk anime. Ini adalah klub untuk seru-seruan saja ya, jangan dipakai untuk sparring karena ratingnya overpower semua, kasihan lawanmu. Oh ya, logo-logo liga dan klub-klubnya juga sudah terupdate ya, dan semua klub-klub tersebut juga sudah sesuai berdasarkan line up liganya sekarang. Klub yang didegradasi sudah turun ke Liga 2, dan yang promosi sudah naik ke Liga Utama. Makanya sudah ada Venezia dan Como di Serie A, yang mana ada pemain timnas kita di dalamnya, Jay Itzes. Oh ya, untuk shape bendera di kategori benua masih menggunakan shape musim lalu, yang mirip shape bendera di Piala Dunia Qatar 2022. Jujur sih saya lebih suka yang standar saja, yaitu persegi. Setelah melihat line up negara-negara di benua Asia, kayaknya seru juga nih kalau dibuat kompetisi simulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena semua kontestannya tersedia. Lalu kita juga tidak bisa memandang sebelah mata tersedianya BRI Liga 1 dan Pegadaian Liga 2-nya ya, karena ini merupakan daya tarik khas dari Bitbox patch. Penggemar liga lokal pasti auto pilih Bitbox karena hal itu tidak tersedia di patch-patch lain. Next kita berpindah ke pembahasan stadium dan jenis bola. Sebelumnya saya menginstal add-on Stadion Italia ya untuk Bitbox patch musim ini, dan hasilnya adalah dari 40-an stadion yang tersedia, sebagian besar banyak didominasi oleh stadion-stadion klub Serie A. Namun untuk stadion generik seperti Konami Stadium, UCL Stadium, stadium klub-klub besar dan lain-lain masih ada. Lalu ada juga Stadion New Gelora Bung Karno dan JIS. Sebagai orang yang sudah 2 kali nonton bola di GPK, saya akui kualitas grafik stadion GPK di Bitbox ini lumayan mirip
mirip, sudah lebih berkembang ketimbang scan GBK musim-musim lalu. Untuk bola, dari 50-an bola yang bisa dipilih, sebagian besar sudah terupdate. Misal bola Liga Inggris ya sudah menyesuaikan desainnya untuk musim ini. Begitupun dengan bola-bola di liga-liga besar lainnya. Yang unik lagi ada bola lokal merek Specs dan bola dari Game Pass 2021. Sekarang sudah tidak ada bola-bola aneh seperti bola tahun 60-an. Good job lah Beatbox. Selama proses instalasi Beatbox Patch musim ini, pilihan paket lagunya itu ada banyak banget ya, yaitu 8 paket. Tapi yang bikin kesal, semua file tersebut tidak diberi nama kategori musik apa di dalamnya. Saya hanya memilih secara random, yaitu file kedua. Karena sebelumnya saya diberitahu oleh teman saya untuk jangan memilih file musik nomor 1, karena isinya lagu-lagu Timur Tengah. Nah, di dalam file musik nomor 2 ini isinya adalah lagu-lagu pop barat yang diremix menjadi aliran trap. Contohnya lagu Rumble dari Skrillex yang diremix, dan Don't Let Me Down dari The Chainsmokers yang diremix. Jujur saya merasa suka telah memilih file musik nomor 2 ini. Menurut saya cocok dan asik. Tapi yang jadi masalah lagi adalah kenapa semua file musik tersebut tidak diberi nama sih? Mana pilihannya banyak banget lagi. Minimal kasih keterangan alirannya lah, supaya kita sebagai pembeli tidak bingung. Mungkin niatnya biar edgy supaya beda dari yang lain ya. Bisa custom lagu kesukaan, tapi kenyataannya malah bikin ribet. Di dalam gameplay pun, pop-up notifikasi lagu yang sedang diputar tidak memiliki tulisan judul dan nama penyanyi. Jadi semuanya hanya tulisan titel dan artis saja. Malah ada beberapa lagu yang belum sampai ending, berhenti tiba-tiba untuk dilanjut ke lagu berikutnya. Kan kurang rapi aja kedengarannya. Untuk masalah jersey, line up-nya masih sama seperti musim-musim lalu. Untuk klub-klub besar disediakan 5 slot jersey yang mana 1-3 untuk home away dan third, lalu 4 dan 5-nya untuk jersey home dan away lagi, namun warna celananya berbeda. Tapi ada juga beberapa klub besar yang menggunakan slot 4 dan 5-nya untuk jersey special edition, karena memang ada sebagian klub-klub besar yang merilis jersey special edition. Sementara untuk klub-klub mediocre, maksimal banget cuma ada 3 slot, lalu untuk negara juga 3, yaitu untuk home, away, dan jersey home lagi. Tapi musim sebelumnya, yang unik lagi adalah klub-klub Liga Indonesia malah mempunyai 7-8 slot jersey. Saya tidak mengikuti Liga 1 BRI, jadi saya tidak tahu slot jersey 4 sampai seterusnya itu untuk jersey apaan. Tak lupa, di dalam lobby pemilihan jersey, animasi pemainnya ikutan bergerak ya, tidak seperti gembok yang diam saja seperti patung. Untuk transfer pemain juga sudah terupdate. Sudah ada Sterling di Arsenal, Sancho di Chelsea, Felix di Chelsea, Chiesa di Liverpool, Savio di City, Gundogan di City, Ugarte di MU, De Ligt di MU, Mazraoui di MU, Solanke di Spurs, Dragusin di Spurs, Luka Jovic di Milan, Neres di Napoli, Lukaku di Napoli, McTominay di Napoli, Hummels di Roma, Dani Olmo di Barca, Mbappe di Madrid, Endrick di Madrid, Alvarez di Atletico, Olise di Bayern, dan sebagainya. Menurut saya kualitas scan wajah dan tato di Beatbox musim kali ini juga sudah lebih berkembang. Sudah jarang saya temui cuttingan rambut yang tidak rata. Di tim klasik juga modern lebih effort karena jika kamu teliti, pemain-pemain legendnya menggunakan real face muka di masa sekarang, bukan muka di saat mereka masih main bola. Lalu beberapa pemain juga sudah diupdate gaya rambutnya. Walaupun masalah mata belum sepenuhnya dibenahi, masih ada pemain yang bola matanya nampak hitam semua, dan ada yang putih semua kayak orang katarak. Lalu ada beberapa pemain yang harusnya sudah ada real face-nya, namun di sini masih generik, seperti Tierney Reinders di Milan. Kemudian untuk masalah transfer, di timnas Indonesia, Jens Reven harusnya tidak masuk dalam skuad timnas senior, dan beberapa pemain bule di timnas harusnya memiliki warna kulit yang lebih putih, bukan coklat, jadi agak aneh dilihat. Terakhir untuk klubnya Tsubasa, di saat gameplay kok kepalanya tidak kelihatan seperti anime ya, hanya kelihatan saat cutscene saja. Tapi mungkin ini akibat fiturnya tidak kompatibel di PS3, jadi bisa dimaklumi. Kalau di PS4 hand sih, kepala animenya bisa terlihat saat gameplay. Secara gameplay, Beatbox masih mempertahankan ciri khasnya yaitu pergerakan atau manuver yang sedikit lebih kaku daripada patch yang lain. Semalam, saya sempat main ke rental PS milik teman saya, dan saya mendengar obrolan dari salah satu pelanggan yang mengatakan, "Kok beda ya?" saat sedang memainkan PES Beatbox ini. Karena memang manuver pemain di Beatbox seperti tidak bisa diputar 360 derajat secara mulus. Tapi kalau ditanya apa itu mengganggu, tentu tidak. Untuk gamer pemula juga pasti tidak akan terasa. Hanya gamer PES yang sudah lama saja yang bisa peka terhadap perbedaan ini.
Setidaknya sekarang ada 4 cara untuk mendapatkan file PKG game Beatbox Patch Summer Transfer 2024-2025 PS3 ini. Pertama tentunya beli langsung dari Nizam Beatbox. Link Facebooknya akan saya tulis di deskripsi. Harganya sekitar 100-200 ribuan. Dikirim dalam bentuk fisik berupa flash disk berisi file PKG di dalamnya. Kedua adalah beli dari toko PS terdekat. Untuk beli file harganya adalah 40 ribuan. Sementara jika hanya install di satu PS tanpa meminta file, harganya cuma 25 ribuan. Ketiga adalah beli dari reseller di Shopee atau Tokopedia. Harganya cuma 15 ribuan, dikirim dalam bentuk link download. Terakhir adalah dengan mencari link gratisannya di Facebook. Ini merupakan rahasia umum, jadi silakan kamu cari tahu sendiri saja di grup-grup Facebook. Kalau menurut saya sih paling worth it ya beli filenya antara dari Nizam selaku modernya langsung atau beli dari toko PS terdekat, supaya tidak pusing. Karena jika kamu membeli selain dari kedua cara tersebut, saya jamin stres menunggu lama downloadnya. 20 gigaan bos. Ada beberapa bug yang saya temukan selama memainkan PES Beatbox Patch Summer 2025 ini. Pertama ada masalah klasik, grafik tribun yang kelihatan burik saat replay sebuah peluang atau saat terjadi gol. Lalu ada tangan pemain yang tembus ke pemain rekannya saat selebrasi. Tak jarang juga badannya sekalian yang tembus saat pemain selebrasi sambil berlari. Lalu ada nameset yang warnanya tidak kontras dengan jersey. Lalu ada muka pemain yang bolong atau putih polos saat sedang dalam gameplay. Hal ini pernah terjadi saat saya memainkan timnas Jepang dan klubnya Tsubasa. Ngomong-ngomong soal klubnya Tsubasa, tangan kipernya juga sering hilang bolong entah kemana. Terakhir sebenarnya ini bukan bug, tapi sekedar kekurangan, yakni kenapa saat saya memainkan timnas Indonesia, logo di dalam gameplaynya malah logo kepala Garuda, bukan bendera seperti negara-negara lain. Ya jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai review game PES 2018 Beatbox Patch Summer Transfer musim 2024-2025 PS3. Seperti biasa, dari tahun ke tahun yang berubah hanya tampilannya saja ya. Sementara itu gameplaynya masih sama, karena memang tidak ada lagi yang bisa dirubah. Namanya PS3 yang mentok di situ-situ aja. Yang penting sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan rental PS. Nilai plus yang selalu dipuji dari Beatbox adalah jadwal rilis yang paling cepat di antara patch yang lain. Dan saya selalu mengapresiasi hal itu. Walaupun Beatbox Patch ini tidak akan saya mainkan dalam jangka waktu lama, karena saya dan kebiasaan teman-teman di lingkungan saya lebih terbiasa dengan gembok patch. Menurutmu sendiri bagaimana updatean Beatbox awal musim ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang pengalaman membeli satu set PS4 Pro dengan 2 stick, kabel-kabel, dan 5 BD game terkenal dari Facebook Marketplace. Cari tahu spesifikasi lengkapnya bagaimana, karena harganya super murah loh, cuma 3,3 juta saja. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.